Di video yang kali ini, saya tidak membawakan materi-materi dasar saham seperti biasanya. Kenapa? Karena ini awal tahun 2021. Saya ingin melakukan review IHSG dari akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 dan outlook IHSG di tahun 2021. Oke, sejumlah peristiwa dan kondisi pergerakan IHSG itu volatile mulai dari akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 dikarenakan banyak sekali peristiwa terjadi di industri pasar modal Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Kita bisa membaginya dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase bearish. Dimulai dari peristiwa disempritnya Henderson International atau MGRX oleh OJK karena penghimpunan dana ilegal pada 29 Oktober 2020 membuat beberapa saham dari milik Beni Cokro turun cukup dalam sampai 50. Disusul suspensi dari OJK kepada 37 perusahaan manajer investasi atau fund manager yang dilanjutkan oleh pembubaran produk reksadana dan gagal bayar perusahaan aset manajemen seperti Minapadi, Emco, Narada, dan banyak yang lain. Di bulan yang sama, ada kasus gagal bayar daripada asuransi Jiwasraya. Kemudian dilanjutkan dengan gagal bayar Koperasi Indosurya, suspensi Warna Arta Life, gagal bayarnya Kresna Asset Management yang membuat hilangnya kepercayaan investor dari dalam dan luar negeri terhadap pasar modal Indonesia yang berakibat rontoknya banyak saham-saham second liner dan third liner di Bursa Efek Indonesia. Nah, belum selesai kasus-kasus tersebut, IHSG kembali terhempas dengan krisis COVID-19 yang melanda dunia dan membuat pasar regional dan pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia, terkoreksi cukup dalam. Karena kombinasi daripada aksi panic selling investor, kemudian ada margin call, dan keluarnya fund manager asing, sehingga saham-saham blue chip dan second liner terdiskon cukup banyak dari titik tertinggi. Banyak sekali saham-saham yang rontok, mulai dari third liner, second liner, yang rontok dalam, bahkan sebagian banyak yang menjadi bagian daripada Club 50. Dengan kata lain, 50 ada di over kanan. Ya, banyak orang mau jual, tidak ada orang yang mau beli. Bahkan saham-saham yang masuk dalam Kompas 100, LQ45, dan termasuk blue chip seperti BNI, Astra, Unilever, itu pun terdiskon cukup dalam sampai 60% karena kepanikan pasar. Dan puncak fase bearish dari akhir 2019 sampai kuartal 1 2020 terjadi pada tanggal 24 Maret 2020 saat IHSG terhempas di angka 3937.63 dan itu mengakhiri fase yang pertama. Kemudian ada fase kedua, yaitu saya katakan fase sideways, yaitu terbentuknya konsolidasi harga setelah fase bearish, penurunan yang cukup dalam dari IHSG karena terjadi jenuh jual dan mulai terjadi keseimbangan antara orang-orang yang panic selling dan mulai timbulnya minat beli investor jangka panjang karena melihat diskon price sudah terlalu besar dan mereka menggunakan strategi bottom fishing pada bulan April sampai Mei 2020 untuk kolek saham-saham yang murah. Nah, kemudian muncul fase ketiga, yaitu fase bullish dari bulan Juni 2020 sampai saat ini, Januari 2021, yang membuat IHSG saat ini kembali ke area 6.400-an.
tepatnya 6.435,21 di 14 Januari 2021, dan membuat IHSG bahkan lebih tinggi 100 poin dibandingkan harga penutupan 14 Januari 2020 yang ditutup di 6325,41. Nah, apa yang membuat fase bullish ini terjadi? Fase 3 ini terjadi. Apakah krisis COVID-19 ini sudah berakhir? Jawabannya jelas, belum. Tetapi hal yang perlu Anda ketahui, financial market selalu bergerak 6 bulan sampai dengan 1 tahun mendahului real market. Nah, apa alasan yang membuat IHSG, Bursa Efek Indonesia, dan berbagai negara sudah pulih, sedangkan virus COVID-19 justru membuat korban yang positif bahkan meninggal lebih banyak? Saat ini lebih dari 11.000 orang terkena COVID setiap harinya. Nah, perekonomian di sektor real pun juga belum pulih. Apa alasannya? Nah, yang pertama, alasan yang membuat kenapa indeks harga saham gabungan di Indonesia dan berbagai negara yang lain bisa rebound karena ditemukannya vaksin oleh beberapa perusahaan farmasi di berbagai negara. Contohnya di Amerika seperti Pfizer. Kalau di Cina ada Sinovac, yang saat ini uji coba keefektifannya lebih dari 90%. Dan sudah mulai disuntikan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ya. Nah, kemudian hal yang kedua, kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika menggantikan Donald Trump. Yang mana Donald Trump seringkali dianggap pasar membuat banyak kebijakan-kebijakan kontroversial. Sehingga kemenangan daripada Joe Biden membuat optimisme market dunia. Yang ketiga, kebijakan pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, membuat berbagai macam stimulus terhadap berbagai sektor industri agar perekonomian pulih. Ya, nah sehingga dalam hal ini, menurut investor, harapan ekonomi dunia dan Indonesia perekonomiannya akan segera pulih. Nah, hal keempat yang menarik, di akhir tahun 2020 lahir orang terkaya baru di dunia yang bernama Elon Musk. Kenapa? Karena harga saham Tesla naik tinggi dan membuat Elon Musk menggeser Jeff Bezos, pemilik Amazon, dan Bill Gates, pemilik Microsoft, menjadi orang terkaya di dunia. Kenapa Elon Musk bisa menjadi orang terkaya di dunia? Karena visi mobil listrik semakin diminati pasar, ya. Dan banyak lagi fitur-fitur yang ditawarkan oleh Elon Musk di mobil listrik tersebut. Nah, hal yang menarik, mobil listrik tersebut menggunakan baterai, dan baterai membutuhkan bahan baku nikel. Menariknya, Indonesia adalah produsen terbesar nikel dan ferronikel di dunia. Hal ini membuat harga ANTM, Antam, naik hampir 1000% dari harga kisaran 300-an di bulan Maret 2020 menjadi 3.000-an di bulan Januari 2021. Dan Inco, produsen nikel yang lain, dari harga 1.400-an menjadi 6.000-an bahkan menyentuh 7.000. Belum lagi pulihnya harga minyak dan komoditas lain seperti batu bara, gas, CPO membuat saham-saham komoditas juga meroket naik. Nah, betul-betul sebuah roller coaster yang memacu adrenalin dari investor, penuh pembelajaran dan menguras energi dan emosional daripada trader dan investor di Bursa Efek Indonesia. Menariknya, di tengah kondisi roller coaster ini, justru terjadi penambahan investor yang fenomenal menurut KSE. Dari data KSE, diketahui bahwa jumlah investor yang mempunyai single ID sampai mencapai 45,51% di tahun 2020. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena lahir banyak investor atau trader baru di Bursa Efek Indonesia yang beli saham di pertengahan tahun 2020, dan sebagian diantaranya termasuk beberapa influencer
yang membeli saham dan memperoleh keuntungan saham yang besar, dan mereka rame-rame mengajak followernya investasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, saat ini ada 3.615.019 SID per tanggal 23 Desember 2020 yang terdaftar di KSE. Dan 1.547.619 single ID itu memiliki aset saham. 2.905.718 SID memiliki aset reksadana, dan 452.635 SID memiliki aset surat berharga negara atau SBN. Nah, di video ini, saya ingin mengingatkan investor atau trader newbie yang baru saja membuka RDI, yang baru aja berinvestasi di bursa saham, yang seringkali mengambil keputusan membeli saham karena yang pertama rumor atau news, kemudian euforia pasar, dan yang ketiga feeling, tanpa didasari pengetahuan dan kemampuan yang cukup, sehingga tidak menyadari ancaman yang ada di depan mata. Sama persis seperti yang saya alami dulu saat awal saya jadi investor dan trader. Akibatnya apa? Akibatnya Anda bisa mengalami potential loss. Ada yang kemudian jadi loss saat Anda melakukan cut loss, atau Anda jadi nyangkuters bagi yang nggak berani cut loss. Dan kondisinya ya nyangkut gitu. Nah, saat ini saja indeks masih belum koreksi, masih di kisaran 6.400, 6.300 ya. Karena setelah beli saham yang sedang ditarik naik, digoreng naik, sudah ada yang mulai sesak nafas. Ada yang mulai curhat di grup-grup saham. Sampai ada yang membuat grup nyangkuters. Nah, ada beberapa chat-chat yang ada di grup. Ada yang bilang seperti ini. Saya habis pinjem online di banyak aplikasi, dapat 170 juta. Saya hajar kanan antam, tadi langsung 500 lot dan turun. Tolong Kak. Tuh, kalau KF ARB tidak ada yang beli, lalu gimana ya Pak? Karena saya beli saham KF menggunakan uang arisan dan uang titipan ibu-ibu PKK. Sekarang di portofolio saya sudah minus hampir 25%. Sebaiknya gimana ya Pak solusinya? Bingung mau jawab apa kalau ditanya Pak. Saya nyangkut IRA, mana udah gade tanah sampai gade BPKB mobil. Tolong saya. Banyak banget yang mulai ketakutan, gelisah karena saham-saham yang dibeli turun. Bukan hanya turun, tapi ARB. Auto reject bawah sampai 2 kali, 3 kali, sehingga penurunannya cukup dalam ya, bisa rugi, bisa sampai 25%. Nah, sehingga kenapa kok mereka beli gitu loh? Ya karena euforia, karena rumor yang telat diperoleh gitu ya. Nah, sehingga membuat mereka nyangkut. Bahkan ada beberapa yang berinisiatif buat grup KF nyangkuters gitu. Bagi saya ini fenomena saat ini gitu. Saat dulu saya mengalami kerugian ya udah ditanggung sendiri aja gitu. Tapi saat ini dengan adanya kemajuan zaman ya, banyak yang membuat grup-grup, yang curhat di grup-grup seperti itu ya. Nah, dalam hal ini terlihat banget bahwa trader atau investor baru itu yang pertama tidak punya pengetahuan saat beli saham. Ya, mereka beli karena euforia, karena rumor yang diterima telat, dan mereka membeli saat harga sudah mahal. Nah, hal yang harus Anda pahami tentang rumor, ini ingin saya sampaikan. Rumor itu seringkali tidak salah, tapi Anda menerimanya di waktu yang salah. Maksudnya apa? Rumor ini sudah lama. Rumor ini Anda peroleh saat harga ini sudah di atas. Dengan kata lain, rumor yang Anda terima adalah rumor basi. Nah, otomatis kalau Anda membeli saham itu, ya, Anda membeli saat harga itu ada di pucuk gunung, gitu, ya. Kemudian, di samping rumor basi, ada juga rumor yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu agar mereka bisa jual barang saat harga di atas, atau rumor palsu.
Jadi ada dua jenis rumor. Satu rumor basi, bener tapi Anda telat dapat rumornya. Yang kedua adalah rumor palsu, yang mana rumor palsu ini ya memang sengaja dihembuskan. Nah, maka dari itu Anda harus menseleksi rumor yang Anda terima. Jangan ditelan bulat-bulat dibeli gitu. Ya, Anda analisa harganya sudah mahal belum gitu. Minimal Anda kalau nggak ngerti, Anda lihat aja PIR-nya berapa, PBV-nya berapa, dari harga 3 bulan yang lalu berapa. Nah, itu Anda bisa tahu Anda beli itu kemahalan atau enggak gitu. Jangan asal tabrak aja gitu ya. Nah, yang kedua, ada juga yang beli karena news. Nah, dalam hal ini Anda perlu mengetahui bahwa ada fenomena di bursa saham yang namanya sell on news. Jadi saat news bagus, itu justru harganya turun karena market makernya jual saham. Saat investor retail beli, justru market makernya jual saham. Nah, ini adalah fenomena yang namanya sell on news. Jadi saat ada news bagus, Anda juga harus lihat apakah harga masih murah atau sudah terbang. Kalau sudah terbang, hindari agar Anda tidak terkena fenomena euforia dan jadi nyangkutas. Yang ketiga, banyak investor newbie tidak teliti sebelum membeli karena tidak paham tentang fundamental analysis, technical analysis, market analysis, dan lain-lain. Nah, nanti di bagian video saya yang berikutnya, saya akan mengupas juga tentang hal itu. Yang keempat, banyak mental investor atau trader baru atau newbie yang hanya ingin profit atau keuntungan, tapi tidak siap mengalami loss. Nah, sebaiknya saat Anda membeli sebuah saham, Anda harus menyiapkan exit plan. Apa maksudnya? Anda harus menyiapkan kapan Anda menjual. Anda menjual di harga saham di harga berapa, Anda mau untung berapa. Demikian juga, Anda juga harus mempunyai, kalau Anda beli saham-saham yang sudah harganya di atas ya, Anda juga sudah harus mengetahui bahwa harga itu terlalu mahal, Anda menjadi trader, sehingga kalau sampai harga itu turun, Anda mau menderita kerugian sampai berapa persen. Sehingga di titik itu Anda harus cut loss. Kenapa? Karena kalau enggak, Anda akan jadi nyangkuters. Dan itu kalau harganya udah sangat tinggi, ya nggak akan kembali gitu loh. Semakin lama Anda tunggu, semakin dalam. Ya. Nah, yang kelima, ada yang beli juga karena euforia dari beberapa analis lokal ataupun analis luar negeri yang melakukan research bahwa IHSG kita itu diprediksi oleh beberapa analis bisa mencapai 7.000 bahkan 7.300 di tahun 2021. Ya. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa analis itu mengatakan target indeks di tahun 2021. Bukan Januari 2021, bukan Februari 2021. Sedangkan ini baru awal tahun, ya, waktunya masih panjang. Saya tidak mengatakan bahwa target IHSG 7.000 sampai 7.300 itu tidak bisa tercapai karena itu sudah dekat, ya. Tapi saya hanya mengingatkan banyak yang euforia dan membeli saham-saham yang harganya sudah super duper mahal. Padahal sebenarnya masih banyak saham lain yang masih murah dan lagging atau tertinggal harganya. Belum naik, ya. Nah, dan seringkali yang perlu Anda ketahui, target analis fundamental 7.000 sampai 7.300 itu durasinya tahunan, bukan harian atau mingguan, ya. Nah, sehingga kalau Anda menerima informasi dari analis fundamental yang dibuat awal tahun ini, itu biasanya seringkali terjadi saat bulan April sampai Juli, saat dividen itu dibagikan, atau di bulan Desember 2021 saat window dressing. Kemungkinannya besar sekali di sana terjadinya angka-angka 7.000 7.300. Tapi bisa saja, ya kalau euforia berlanjut dalam waktu dekat. Tapi saya jujur lebih cenderung melihat akan ada koreksi.
ya. Maka dari itu, newbie siapkan waktu untuk belajar tentang saham dan telitilah sebelum membeli saham. Apalagi di kondisi indeks saat ini sudah di posisi 6.400-an. Dan Anda saat ini mungkin memiliki banyak saham yang sudah overbought dan ya sudah super duper mahal. Tapi juga banyak sebetulnya saat ini saham-saham yang masih murah dan lagi tertinggal harganya. Ya, jadi Anda sebenarnya kalau Anda membeli saham-saham yang sudah tinggi, nggak ada salahnya untuk yang sudah terlalu mahal harganya. Untuk Anda melakukan switching portofolio, membeli saham yang menjual saham yang sudah mahal dan membeli saham-saham yang tertinggal. Seperti itu. Nah, apalagi dengan adanya kondisi PPKM saat ini, yang bisa menjadi alasan sewaktu-waktu bagi para market maker untuk melakukan koreksi. Apalagi secara indeks harga saham saat ini sudah cukup tinggi di 6.400-an. Dan beberapa saham sudah sangat mahal. Dan setelah cycles, setelah terjadi kenaikan yang cukup lama dari Juni 2020 sampai Januari 2021, dan dengan berbagai fenomena di atas disambung dengan ada window dressing, ada Januari effect di bulan Januari ini ya. Menurut saya kemungkinan bulan Februari akan mengalami koreksi. Jadi siapkan mental Anda, pengetahuan Anda, pasang sabuk pengaman, lakukan money management dan siapkan dana Anda untuk bottom fishing saat terjadi koreksi. Ya. Pantau kondisi makroekonomi dan di dalam negeri dan regional saat terjadi koreksi. Apakah hanya koreksi singkat atau koreksi yang panjang? Bisa terjadi koreksi singkat tapi dalam, kemudian cepat berbalik, tapi bisa juga turunnya pelan-pelan. Ya, perhatikan titik support pertama di 6.100 sampai 6.150. Titik support kedua di 5.850 sampai 6.000. Titik support di ketiga ada di 5.500 sampai 5.600. Kalau kondisinya sentimen global buruk dan terjadi second wave COVID-19, bisa saja menuju di 5.000 sampai 5.100. Apakah hal itu terjadi? Ya, ini disclaimer on. Saya hanya membaca mengenai cycles dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, jadi belum tentu apa yang saya sampaikan ini terjadi. Tetapi kalau sampai terjadi, Anda lihat titik-titik support yang tadi saya sebutkan. Oke, berjaga-jagalah dan selalu lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai berjumpa di puncak kemakmuran.